You're still listening Fit for Life. Anda masih mendengarkan 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan di interval yang terakhir ini juga tentunya kami kembali dengan informasi lain untuk Anda mengenai kesehatan gigi dan juga gusi yang optimal tidak hanya membuat Anda tampil percaya diri di depan orang ya. Di balik itu, ada berbagai manfaat kesehatan yang bisa Anda dapatkan. Merawat gusi dengan baik akan meminimalisir resesi gusi, yaitu kondisi yang mana gusi melonggar atau membuat bakteri mudah masuk di sela-sela gigi dan gusi tersebut, fit listeners. Itu gambaran satu kondisi mengenai kesehatan gigi, belum kondisi kesehatan lainnya, ya, tentunya yang harus Anda ketahui. Cara menjaga kesehatan gigi dan juga mulut di masa pandemi COVID-19. Ini akan langsung dibahas bersama narasumber kami berikutnya, yaitu Dr. Gilang Yubiliana, Dr. Gigi MKes CHT sebagai dosen FKG Unpad, Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat, hipnodontis, founder revisi lagu Bangun Tidur, dahulu lagu milik Bukasur, dia juga founder Media Dental Edukasi berbasis riset secara digital. Dr. Gilang, halo. Halo. Apa kabar, Dok? Baik. Kang Regi ketemu lagi ya? Betul, dokter. Lama sekali begitu ya, Dok. Ini lagi di mana, dokter? Di rumah tuh, work from home. Oh, belum praktik lagi begitu, dokter? Atau bagaimana? Sudah mulai saya. Kalau saya udah mulai. Baik, alhamdulillah. Tapi saat ini masih ataupun sedang di rumah, begitu ya? Dokter, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Fit Radio Bandung dan akan memberikan informasi yang penting untuk Fit listeners, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 ini. Iya. Sebelum pembahasan mengenai perawatan gigi, ini sebetulnya mengapa merawat gigi ini penting untuk diperhatikan, dokter? Harus seksama, detail, spesifik, rajin, disiplin, dan lain sebagainya? Sebenarnya gini dulu, kita cerita dulu mengenai COVID-19 ini ya, pandemi ini. Mangga, jadi, dokter, silakan. Dengan pandemi COVID-19 ini kan kondisi di masyarakat itu, keluhan yang dapat dirasakan ini tidak terlepas dari masalah gigi dan mulut kan. Nah, kondisi pelayanan kesehatan gigi juga di fasilitas kesehatan gigi dan mulut nggak bisa dilaksanakan seperti sebelum pandemi karena faktor risiko dari pelayanan dokter gigi yang cukup tinggi, terutama tindakan yang melibatkan aerosol itu kan. Nah, sehingga tindakan yang diutamakan mungkin pada masa pandemi ini yang disebutnya emergensi. Baik. Hanya emergensi saja. Namun pada awal pandemi Maret, kan berbagai macam keluhan pasien itu datang kepada kami praktisi dokter gigi ya. Lalu saya coba kawinkan dengan data riset kesehatan dasar di Indonesia ya tahun 2015-16 terakhir. Nah, ternyata itu nyambung gitu. Jadi penyakit gigi dan mulut di Indonesia itu paling banyak penyakit apa kan? Nah, penyakit yang banyak itu gigi berlubang, gusi yang mudah berdarah, gitu kan ya. Lalu sisa akar, sehingga patah dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir, oh berarti faktor penyebabnya itu sebetulnya adalah cara kita melakukan maintenance sehari-hari terhadap gigi kita gitu. Jadi nggak usah berpikir ke arah kuratif pengobatan dulu, tapi bagaimana agar supaya gigi kita nggak lubang gitu. Nah, COVID-19 memberikan banyak pelajaran. Artinya masyarakat sekarang kalau ada keluhan gigi nggak bisa tiba-tiba datang ke dokter gigi kan di masa ini kan? Iya, betul. Nah, jadi saya sebagai dosen peneliti lalu diamanati sebagai Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Gigi yang berfokus pada masyarakat, mempunyai kewajiban moral untuk mengajak ya warga Jawa Barat lah misalnya ya, ayo belajar lagi gitu kita sama-sama bagaimana sih menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan cara yang baik dan benar. Nah, kalau kita berbicara data ya Kang Regi. Iya, Dok. Hanya 2,82% penduduk Jawa Barat yang telah menyikat gigi dengan baik dan benar. Itu penting ya, Dok ya? Penting banget. Kenapa? Soalnya itu cikal bakal awalnya dari situ. Makanya tadi saya bilang, Kang Regi bilang revisi lagu Bangun Tidur kan? Betul. Nah,
coba kita dengarkan revisi lagu Bangun Tidur yang dulu dengan yang telah direvisi gitu ya. Sebetulnya si lagunya tinggal dibuka saja di SoundCloud ada. Jadi kalau lagu dulu itu bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menyikat gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membereskan bantal dan guling dan lain sebagainya. Nah, mengapa menyikat gigi? Katanya harus 30 sampai 60 menit setelah makan. Jadi bukan sebelum mandi atau lagi mandi. Jadi ini ada beberapa revisi dari situ ya? Ya, betul. Ini ekivalensinya kenapa gitu ya, nyambungnya gitu ya. Karena kalau menyikat gigi, habis kita makan langsung menyikat gigi, justru lapisan emailnya akan rapuh. Betul. Kan hal simpel ya. Tapi yang simpel itu akan dilakukan berulang terus-menerus. Kalau salah. Seumur hidup, sepanjang kita hidup kan? Betul dokter. Nah, kenapa gitu harus setengah jam atau 1 jam setelah makan ya? Terutama bila kita setelah makan makanan yang mengandung karbohidrat ya, setelah makan itu sisa makanan itu akan mengalami proses fermentasi terhadap glukosa. Karbohidrat kan ada glukosanya kan? Nah, si hasilnya itu berupa senyawa yang bersifat asam dan membuat lingkungan sekitar gigi bersuasana jadi asam. Dalam beberapa menit derajat keasaman tadi akan meningkatkan, jadi pH-nya turun. Bila berlanjut terus, pH akan sampai ke nilai pH kritis. Nah, nilai pH yang dapat memicu dekalsifikasi pada email ini, dia jadi Sunda menguruk gitu loh. Simpelnya begitulah. Jadi bukannya bagus gitu, kalau habis makan langsung sikat gigi itu. Tunggu 30 hingga 60 menit. Jadi kalau bangun pagi, boleh nggak sikat gigi? Boleh, tapi setelah itu, setelah makan sarapan, tolong dibersihkan lagi 30 hingga 60 menit gitu loh. Nah, itu baru waktu ya. Itu juga harus diperhatikan. Ya, maksudnya dari waktu saja ini sudah sedemikian rupa begitu ya, dok ya, harus diterapkan betul. Ya. Belum hal lain. Hal lain apa? Cara ya? Cara, dokter? Cara. Selama ini data riset melihatkan bahwa gigi yang banyak, tadi yang Kang Mas Regi bilang, gusi atas naik, gusi bawah turun. Untuk Sunda mah molorot ya. Molorot. Sehingga jadi ngilu kan. Leres dokter. Critical appraisalnya, telaah kritisnya, itu kan karena efek mekanis yang dilakukan secara intermittent terus-menerus dari cara kita menggosok gigi kan. Si bulu sikatnya apakah menempelnya dengan tepat? Tidak. Lalu kalau kayak begitu, terus gimana dong cara nyikat gigi yang benar gitu ya? Saya perhatikan, pasien saya aja, sikat giginya itu pasti atas bawah. Atas bawah. Ya, bukan berputar kan? Jadi kalau kayak begitu, gigi yang atas kita sikat dengan gerakannya atas bawah, gusi atas akan naik ke atas, gusi bawah akan turun ke bawah kan? Nah, belum lagi ditambah bila pemilihan jenis bulu sikatnya. Ada beberapa riset mengatakan, katanya persepsi masyarakat, kalau bulunya nggak keras sih kayak yang nggak satisfaction, nggak puas gitu. Dari perspektif masyarakat. Pertanyaan saya, emang siapa yang nyuruh sikat gigi jadi puas? Tujuannya kan bukan mencari kepuasan. Supaya giginya dapat bersih dengan cara optimal, bukan keras atau lembut atau bukan tekanannya, tapi ratanya kan. Nah, kalau merujuk pada artikel atau textbook, prinsip menyikat gigi itu kan rata. Semua tersikat permukaannya. Artinya, semua permukaan harus disikat. Kita perlu alat bantu, kaca tuh. Kaca yang suka di wastafel. Iya. Jadi nyikat gigi umumnya orang biasanya di kamar mandi nggak megang kaca. Karena di kamar mandi belum tentu ada kaca.
sikat gigi, makanya dilakukan di wastafel yang ada kaca, lalu dilihat, buka mulutnya. Indikator kita telah menyikat gigi dengan baik dan benar dan rata, biasanya si kaca wastafel itu penuh dengan sisa pasta gigi. Karena kan penuh ngaca. Kurang lebih begitu. Itu baru cara ya yang harus diperhatikan. Tapi banyak yang belum tepat ternyata. Banyak sekali dokter. Kalau misalkan memang disampaikan seperti ini secara detail, pasti banyak beberapa hal yang harus diperhatikan. Cara tapi saja. Tenanglah, biar masyarakat, jadi kalau saya sih masyarakat harus tercerdaskan ya. Oh iya, harus dokter. Harus. Terus jangan ini, jadi kita harus kritis menyikapinya. Betul. Karena kalau pendekatannya udah sakit diobatin, ya hidup ini nggak akan ada ujungnya, apalagi sekarang. Betul di tengah pandemi seperti ini juga. Setelah itu udah cara ya. Apalagi dok? Setelah cara, jenis pasta gigi yang kita pakai. Oke, pasta giginya ya. Ya, berarti telaahnya adalah pasta gigi yang mana sih yang baik gitu ya. Semua pasta gigi baik, saya nggak akan nyebutin merek ya. Asal kita tahu indikator apa yang menyatakan bahwa pasta gigi itu akan kita bilang baik gitu kan. Satu, dia tidak mengandung deterjen. Taunya dari mana deterjennya? Apa kita cicipin gitu rasa deterjen gitu? Bukan. Tapi bila kita menggunakan satu jenis pasta gigi, busanya banyak, itu besok nggak usah dibeli lagi deh. Artinya pasta gigi itu mengandung deterjen atau zat yang bersifat abrasif. Resikonya apa? Kalau itu dilakukan terus-terus selama kita hidup di dunia, kan sikat gigi selama kita hidup di dunia kan, ya akhirnya gusinya ngilu. Giginya ngilu. Tuh ya. Lalu setelah itu, untuk anak-anak, pasta giginya kalau manis, coba beralih secara perlahan, cari yang tidak terlalu manis, tapi secara perlahan ya. Nah, setelah itu, mengapa idealnya nggak usah ada rasa manisnya buat anak. Kenapa? Karena kalau pada manis, apalagi pada anak, refleks secara alamiah pada anak adalah menelan kalau ada yang manis. Jadi yang salah atau kurang tepat bukan anaknya. Jadi kadang anak kita sikatin lalu pasta giginya manis, terus jangan ditelan. Yang salah disalahinnya anaknya, bukan. Yang salah adalah siapa yang beliin jenis pasta gigi. Refleks manusia secara refleks pasti menelan kalau manis. Kenapa kalau ditelan? Terus setiap hari ditelan, sikat gigi sehari 2-3 kali, akhirnya kelebihan fluor. Kan masuk ke dalam pencernaan anak si pasta gigi karena ditelan kan. Akibatnya giginya mau muruluk nanti, sama dengan fluorosis. Kelebihan juga nggak bagus kan. Nah, tuh baru pasta gigi. Berikutnya cara kumur. Cara kumur juga. Cara kumur cukup sekali di akhir. Dan kumurnya cukup sekali, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena ketika kita menyikat gigi, pasta giginya menempel ke permukaan gigi, lalu merata dan semuanya, si fluor itu kan perlu untuk bekerja di dalam. Kalau kita kumur lebih dari sekali, ya fluornya tuh habis dibuang. Akhirnya lantainya yang dikasih fluor kan. Ya baik dokter, jadi itu yang harus diperhatikan ya, dari berkumur saja. Betul. Nah, terus cara menyimpan pasta gigi. Cara menyimpan pasta gigi rujukannya dari textbook Carranza ya. Sikat pasta gigi berada di antara bulu sikat. Artinya ditekan kan? Kebayang tuh? Ditekan, berada di antara bulu sikat. Kenapa harus nggak boleh di atas? Karena kalau di atas, ketika akan menempel ke gigi, pasti jatuh ke lantai atau ke wastafel. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya dok ya, secara keseluruhan. Ada hal lain, ya silakan. Berikutnya adalah penggunaan obat kumur.
sering sekali. Obat kumur, orang mau berpikir perlu obat kumur setiap hari gitu ya. Nah, lalu saya juga melihat di kita ini bebas merdeka ya, beli obat kumur di, ya maaf lah, di toko kelontong juga ada kan? Ada, betul. Mudah dokter didapat juga. Mudah banget. Padahal sebetulnya coba kita detail dari isi obat kumur itu. Prinsipnya obat kumur itu tidak boleh mengandung alkohol. Taunya dari mana? Di belakang kalau kita beli ini dibaca belakangnya ingredient-nya. Kalau mengandung alkohol lalu kita pakai terus-terusan setiap hari, akibatnya dalam mulut kan ada mukosa tuh. Mukosa mulutnya jadi kering. Akhirnya nggak enak. Lalu kita bilang panas dalam. Padahal sebetulnya faktor risiko yang pertama adalah penggunaan obat kumur yang mengandung alkohol. Lama-lama jadi jamur. Begitu. Itu secara keseluruhan ada lagi dokter ya mungkin ingin disampaikan kepada Udah, itu aja listeners. simpelnya. Simpelnya itu. Kalau misalnya caranya tepat, ya. waktunya tepat, semuanya tepat, lalu kunjungi ke dokter gigi 6 bulan sekali, insya Allah bagus kok. Kecuali kalau memang ada spesifik kondisi, misalnya air liurnya kental. Kalau air liurnya kental berarti jenis pasta giginya yang harus kita rubah. Makanya penting sekali datang ke dokter gigi 6 bulan sekali, tidak ada keluhan. Buat apa? Kalau ada keluhannya sedikit, berarti kan kita antisipasinya ringan kan? Kalau antisipasinya ringan, akhirnya kosnya juga relatif lebih ringan kan? Nah, tapi biasanya masyarakat datang ketika kondisi sudah parah. Begitu. Baik dokter, ini fit listeners ya. Dokter Gilang ini sudah menyampaikan secara detail ya, secara menyeluruh apa saja tahapan-tahapan, apa saja hal-hal juga yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan gigi. Dari waktu ini harus juga diperhatikan cara pasta gigi, sikat giginya juga, terus juga air kumur juga begitu ya, dokter. Ya. Tidak sembarangan ternyata dok dalam hal ini kita menjaga kesehatan. Lalu bagaimana kalau itu kan rutinitas ya dok ya, maksudnya aktivitas yang sehari-hari dilakukan dan itu dilakukan di rumah. Nah ini perawatan lain yang tentunya membutuhkan pertolongan ataupun mungkin pengobatan dari dokter gigi tentunya. Apa saja dok yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memaksimalkan kesehatan giginya supaya tetap sehat, tetap bersih dan lain sebagainya dok? Ya itu tadi, selain tadi cara menjaga, merawat ya, kita juga tadi saya lupa tambah lagi memerlukan alat bantu ya. Kalau untuk beberapa kasus misalnya pada kondisi penggunaan alat bracket ortho, jenis sikatnya juga nggak bisa sikat gigi biasa. Atau penggunaan gigi tiruan yang nempel-nempel di tangan itu, kita berarti perlu interdental brushing. Atau kita perlu flossing. Flossing is everyday, itu bagus ya dan perlu dibiasakan. Nah setelah ini lalu makan makanan yang sehat, pasti banyak sayur, makan buah yang sifatnya mempunyai sifat self-cleansing effect katanya. Kayak makan buah pir, sayur-sayur. Tapi orang Sunda mah senang sayur-sayurannya. Betul. Jadi nggak terlalu masalah lah, oke gitu ya. Terus setelah itu, ya tadi kunjungi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, tidak ada keluhan. Konsultasikan ke dokter gigi ya. Lalu bila di masa pandemi ini masyarakat mengalami keluhan gigi dan mulut, dua rekomendasinya tadi, yang rekomendasi berikutnya adalah di saat masa pandemi ini adalah komunikasikan dengan dokter gigi atau pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Mengapa dikomunikasikan dulu, nggak seperti dulu kita langsung langsung datang gitu ya? Karena proses awal dokter gigi itu menentukan apa kondisi keluhan gigi tadi, apakah gawat darurat atau tidak dari komunikasi awal dulu kan? Karena kan terbatas kita akan pergi, karena COVID-19 juga belum 100% aman kan. Nah, ini bisa melalui media daring, misalnya kalau saya ambil contoh di Unpad ya, kita punya telehealth Amari Unpad. Yeah. Nanti melalui telehealth Amari Unpad, nanti berikutnya nih insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan launching teledentistry. Itu bisa diaplikasikan, bisa digunakan oleh masyarakat secara gratis.
Ada teledentistry, nanti ada telenursing dan lain sebagainya untuk sebagai penapisan di awal. Nah, itu bisa digunakan. Lalu tadi ya media edukasi yang tadi saya ceritakan, sebetulnya kalau diceritakan begini kan kurang kebayang ya. Kalau mau kan sekarang lagi zaman pandemi dan semua serba online nih kebetulan. Jadi tinggal di-searching saja di YouTube channelnya UNPAD Universitas Padjadjaran. Kebetulan itu adalah hasil wara riset waktu saya S2. Jadi media edukasinya sudah ada. Jadi tinggal atau masukkan saja nama saya di YouTube Gilang Yugiliana, nanti pada beberapa saluran akan keluar. Jadi atau semuanya lengkap begitu ya. Nah, atau buka YouTube-nya UNPAD, di situ banyak tuh media edukasi. Kenapa harus YouTube-nya UNPAD gitu? Karena kita official, jadi bukan hoax. Ya, bukan dari mana ini langsung dari ahlinya begitu ya, dokter ya. Sudah. Ya, kredibilitasnya juga tidak usah dipertanyakan lagi. Jadi memang hal-hal yang kita perlukan, salah satunya bagaimana menjaga kesehatan gigi ya. Silakan untuk langsung melihat. Bahkan sampai hari ini yang menonton itu sudah 20.000 orang ya. Banyak dokter itu. Ya, cuman dari statistik di YouTube itu yang nonton justru banyaknya bukan dari Jawa Barat. Artinya mungkin kurang sosialisasi juga sih. Baik. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga, apalagi setelah pembahasan kita di Fit Radio ini juga bertambah ya dok ya, informasi yang telah tersampaikan. Baik, dokter Gilang, saya potong dulu, tentunya kita ke interaksi dari pendengar ya dok ya. Ini sudah ada yang bertanya soalnya. Ini ada Kania di Cijerah dokter, usianya 32 tahun. Ingin bertanya ke dokter, apakah di masa pandemi COVID-19 ini berkumur-kumur sangat dianjurkan? Berkumur dengan cairan kumur atau dengan air garam ya yang dianjurkan itu sebetulnya? Terima kasih. Kanian ya? Ya, Kania. Kania? Ya, Kania. Perempuan berarti ya? Betul, dokter. Oke, Teteh Kania. Di masa COVID-19 ini memang dianjurkan berkumur-kumur menggunakan larutan yang mengandung povidone iodin ya. Larutan aktifnya itu povidone iodin. Maksudnya supaya bersih. Bukan maksud apa-apa sih, tapi kalau misalnya tujuannya kepada apakah dengan berkumur ini dapat membuat gigi yang tidak sakit menjadi sehat, ya tidak, karena faktor lokalnya kan harus kita nilai lagi. Tapi minimal memang untuk mencegah virus dan lain sebagainya berkumur dengan povidone iodin. Kalau yang saya tahu itu ya, kalau air garam saya belum dapat rujukan apakah itu bisa atau tidak gitu. Jadi itu dia ternyata Nia ya. Tapi kalau berkumur-kumur tiap hari seperti ini aman. Apalagi kalau misalkan pakai air garam gitu aman dok? Ya berkumur pakai air garam paling asin ya. Iya pasti asin ya dok ya. Tapi aman ya? Aman? Aman lah kalau naik kan dikumur kan bukan ditelan. Betul. Baik, itu dia Mbak Kania, terima kasih. Hai, salam sehat, saya Afrizal di Buah Batu. Usianya saat ini 37 tahun. Hobinya mengkonsumsi permen karet untuk meminimalisir rasa cemas katanya. Nah, sehingga saya takut untuk terkena permasalahan gigi di masa pandemi COVID ini. Yang ingin ditanyakan, kalau permen kunyah dengan xylitol itu aman tidak ya dikonsumsi sering begitu? Maksudnya kalau agak sering ini bisa ataupun aman tidak ya dikonsumsi? Ya, terima kasih pertanyaannya. Setahu saya di salah satu merek dagang apa gitu ya, itu kan ada maksimalnya setiap hari ya xylitol itu boleh dikunyah berapa lama ya permen karetnya itu. Kalau saya juga harus dibaca lagi si kemasannya di belakang. Kalau nggak salah sehari itu ada berapa gitu maksimalnya. Karena kalau kelebihan di dalam itu kan ada zat-zatnya, zat aktif apa, takutnya mengganggu pencernaan nanti. Ya. Yang pasti jangan mengandung gula ya, berarti non sugar. Jangan mengandung gula, prinsipnya lalu dibaca komposisi belakangnya maksimalnya berapa sehari gitu. Kurang lebih begitu kan. Kalau bahan xylitol ini apa dokter? Itu buat stimulus air liur sebetulnya menetralkan. Itu. Baik. Itu dia Pak Afrizal ya. Atau enggak gini
Kang Afrizal. Apa dok? Permen karetnya dikunyah terus, tapi jangan ngambil yang baru. Jadi biar nggak ada rasanya juga. Sampai ke hambar gitu ya dok? Nah betul gitu. Yang paling penting karena memang ada rasa cemas kan Pak Afrizal ini paling jadi. cangkel nanti rahang Iya. joinnya ya. Kebayang ya. Kan di gigi ini ada join namanya temporomandibular joint, sendi-sendi engsel. Paling cangkel nanti. Iya pasti kebayang. Karena memang ya itu dia kondisinya ada rasa cemas soalnya Pak Afrizal ini ya. Jadi dengan mengunyah permen karet mungkin bisa diminimalisir rasa cemasnya. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya Pak Afrizal ya sudah disampaikan oleh dokter. Dan tentunya ya itu silakan. Kalau misalkan memang tadi juga dokter sudah menyampaikan bagaimana untuk meminimalisir. Halo Fit Radio, dokter ini mau bertanya sikat gigi yang baik itu berapa lama ya katanya. Kadang kalau di pagi hari dan buru-buru saya suka menyikat gigi dengan cepat katanya. Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih dari Mas Hari di Sarijadi. Oke Mas Hari, pertanyaannya bagus banget. Memang biasanya kalau pagi-pagi rusuh apalagi mau ngantor ya. Apalagi tadi udah saya utarakan mengenai waktu yang tepat menyikat gigi itu kan 30 sampai 60 menit habis sarapan pagi kan. Artinya sebenarnya sikat giginya kalau gitu umumnya orang tuh lebih enak di kantor. Benar nggak? Kecuali kalau sarapannya jam 5 sehingga sikat giginya jam 6 pagi terus berangkat kantor kan. Tapi kan Indonesia jarang orang yang seperti itu kan sarapan jam 5 gitu ya. Iya. Sikat gigi itu yang enak itu, yang pengalaman saya, yang cukup pas itu sekitar 3 sampai 5 menit. 5 menit lah maksimal. Kenapa? Karena setelah sikat gigi, nggak hanya sikat gigi kan sebetulnya, kita juga akan flossing. Nah, si flossing juga cara flossing ada yang pakai tangan sama ada yang pakai handle. Ada di pasaran banyak lah, di supermarket biasa juga ada. Sekarang sudah umum ya, di Bandung sudah umum yang jualan seperti itu. Nah, ini waktu penyikatan gigi juga tergantung dari jumlah gigi kita kan. Nah, semakin sedikit gigi kita ya semakin cepat. Tapi prinsipnya adalah gigi semua permukaan gigi ini harus tersapu dengan rata gitu. Pastikan gitu, terutama bagian dalam yang ke permukaan lidah ya, langit-langit itu biasanya nggak tersikat atau gigi paling ujung tuh yang nggak tersikat. Pengalaman pasien saya yang saya lihat di ruangan praktek adalah yang ujung tidak tersikat karena si ujung sikatnya itu terlalu besar. Jadi cek Sunda mah nyodok ya ke gusi, akhirnya bukan nyikat gigi tapi nyikat si gusinya, akhirnya sariawan kan. Kalau begitu kondisinya perlu sikat gigi 2 jenis, yang satu yang besar standar, yang satu lagi beli sikat gigi orok bagi anak-anak yang ujungnya kecil. Nah, untuk yang ujung berarti diganti sikatnya pakai yang buat anak-anak. Jadi kita punya 2 sikat, itu idealnya. Kalau merujuk kepada data riset kesehatan dasar, orang Indonesia yang punya gigi yang tetap yang keluar pertama itu kan geraham pertama itu gigi molar pertama. Nah, banyaknya gigi molar pertama orang Indonesia itu sudah hilang pada umur 12 tahun, 13 tahun loh. Udah ada lubang. Artinya gigi yang paling belakang itu hanya mampu hidup 6 tahun. Pertanyaannya, bagaimana cara merawatnya? Harusnya kan sampai tua gigi itu masih utuh dong. Begitu. Baik Dokter Gilang, ya juga tentunya itu yang disampaikan oleh Dokter Fit Listeners ya dalam ya menyikat gigi ini 5 menit sebetulnya 3 atau sampai 5 menit. Jangan sampai 1 menit sudah beres. Kan ada tuh yang kayak gitu ya dok ya, yang cepet-cepet. Iya. Tidak maksimal. Film Mr. Bean nggak Kak Mas Regen Regi? Iya. Dia masuk di dalam mobil loh. Iya. Saking ini ya, saking buru-burunya tuh.
Aduh. Jadi 3 sampai 5 menit dengan cara yang tadi telah disampaikan bagaimana Ya, cara menyikat gigi yang betul. tepat ya, begitu ya dok ya gambarannya. Nah fit listeners ya, saat ini yuk sudah disampaikan oleh dokter Gilang, kalau dirasa masih yang tadi disampaikan oleh dokter belum dipraktekkan, belum dilaksanakan, yuk kita rubah ya sama-sama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa kalau selama ini mungkin kurang tepat, kan tadi sudah diingatkan oleh dokter Nggak Gilang apa-apa. ya. Yang paling penting adalah belajar ya dok ya ke Betul. hal-hal yang tepat dan baik juga. Bukan untuk kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita soalnya ya, kesehatan gigi Betul. terutama. Oke, dokter, terima kasih telah menanggapi interaksi dari Oke, pendengar yang sudah terima bertanya kasih melalui juga ya. WhatsApp. Sama-sama dokter, dan penutup ya dok ya, ini satu lagi Iya. berkenan untuk menyampaikan dukungan kepada rekan sejawat, kepada masyarakat, kepada pasien COVID-19. Silakan dokter ditutup dengan closing statement juga. Mangga dok. Iya, buat teman sejawat, terutama dokter gigi, kita yang memang harus tetap melayani, tetap mengikuti protokol, tetap semangat. Lalu masyarakat juga harus mengikuti anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah apa? Pakai masker, social distancing, dan cuci tangan. Cuci tangannya yang baik dan benar. Sama seperti menyikat gigi ya, caranya dengan cara yang benar. Kita harus mengikuti dan taat atas protokol ini agar kita dapat lulus uji COVID-19 ini. Amin, amin itu Ya, yang amin. diharapkan, Sehat semua. dokter. Baik, amin. Sehat juga untuk dokter yang sudah Iya. praktek lagi, sudah berkegiatan sama-sama ya dok ya, saling Iya, sama. mendukung, mendoakan juga yang terbaik untuk melewati kondisi saat ini. Dokter Gilang, terima Iya. kasih banyak sekali. Sama-sama. Tentunya waktu yang telah diluangkan di kesibukan yang begitu luar biasa untuk bergabung bersama kami. Mudah-mudahan di lain kesempatan kembali bisa bergabung ya dok ya dengan informasi Iya. lainnya. Harus ya Terima dok ya. kasih ya. Sama-sama dokter, selamat beraktivitas, selamat jaga kesehatan. Demikianlah bersama Dr. Gilang Yubiliana, Dr. Gigi MKes CHT sebagai dosen FKG Unpad, Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat, hipnodontis, dan founder revisi lagu Bangun Tidur, dahulu lagu milik Ibu Kasur, dan founder Media Dental Edukasi berbasis riset secara digital, yang telah memberikan informasi untuk Anda. Ini mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. You're still listening Fit for Life. Anda masih mendengarkan 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan di interval yang terakhir ini juga tentunya kami kembali dengan informasi lain untuk Anda mengenai kesehatan gigi dan juga gusi yang optimal, tidak hanya membuat Anda tampil percaya diri di depan orang ya. Di balik itu, ada berbagai manfaat kesehatan yang bisa Anda dapatkan. Merawat gusi dengan baik akan meminimalisir resesi gusi, yaitu kondisi yang mana gusi melonggar atau membuat bakteri mudah masuk di sela-sela gigi dan gusi tersebut, fit listeners. Itu gambaran satu kondisi mengenai kesehatan gigi, belum kondisi kesehatan lainnya, ya, tentunya yang harus Anda ketahui. Cara menjaga kesehatan gigi dan juga mulut di masa pandemi COVID-19. Ini akan langsung dibahas bersama narasumber kami berikutnya, yaitu Dr. Gilang Yubiliana, Dr. Gigi MKes CHT sebagai dosen FKG Unpad, Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat, hipnodontis, founder revisi lagu Bangun Tidur, dahulu lagu milik Bukasur. Dia juga founder Media Dental Edukasi berbasis riset secara digital. Dr. Gilang, halo. Halo, Apa kabar dok? baik. Kang Regi ketemu lagi ya? Betul dokter, lama sekali begitu ya dok. Ini lagi di mana dokter? Di rumah tuh, work from home. Oh belum praktik lagi begitu dokter atau bagaimana? Udah mulai kalau saya udah mulai. Baik, alhamdulillah. Tapi saat ini masih ataupun sedang di rumah begitu ya. Dokter, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Fit Radio Bandung dan akan memberikan informasi yang penting untuk Fit listeners, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum pembahasan mengenai perawatan gigi, ini sebetulnya mengapa merawat gigi ini penting untuk diperhatikan dokter? Harus seksama, detail, spesifik, rajin, disiplin, dan lain sebagainya? Sebenarnya gini dulu, kita cerita dulu mengenai COVID-19 ini ya, pandemi ini. Mangga, Jadi, dokter silakan. Dengan pandemi COVID-19 ini kan kondisi di masyarakat itu, keluhan yang dapat dirasakan ini tidak terlepas dari masalah gigi dan mulut kan. Nah, kondisi pelayanan kesehatan gigi juga di fasilitas kesehatan gigi dan mulut nggak bisa dilaksanakan seperti sebelum pandemi karena faktor risiko dari pelayanan dokter gigi yang cukup tinggi, terutama tindakan yang melibatkan aerosol itu kan,
Nah, sehingga tindakan yang diutamakan mungkin pada masa pandemi ini yang disebutnya emergency. Baik. Hanya emergency saja. Namun pada awal pandemi Maret, kan berbagai macam keluhan pasien itu datang kepada kami praktisi dokter gigi ya. Lalu saya coba kawinkan dengan data riset kesehatan dasar di Indonesia ya tahun 2015-16 terakhir. Nah, ternyata itu nyambung gitu. Jadi penyakit gigi dan mulut di Indonesia itu paling banyak penyakit apa kan? Nah, penyakit yang banyak itu gigi berlubang, gusi yang mudah berdarah, gitu kan ya. Lalu sisa akar, sehingga patah dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir, oh berarti faktor penyebabnya itu sebetulnya adalah cara kita melakukan maintenance sehari-hari terhadap gigi kita gitu. Jadi nggak usah berpikir ke arah kuratif pengobatan dulu, tapi bagaimana agar supaya gigi kita nggak lubang gitu. Nah, COVID-19 memberikan banyak pelajaran. Artinya masyarakat sekarang kalau ada keluhan gigi nggak bisa tiba-tiba datang ke dokter gigi kan di masa ini kan? Iya, betul. Nah, jadi saya sebagai dosen peneliti lalu diamanati sebagai kepala departemen ilmu kedokteran gigi yang berfokus pada masyarakat, mempunyai kewajiban moral untuk mengajak ya warga Jawa Barat lah misalnya ya, ayo belajar lagi gitu kita sama-sama bagaimana sih menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan cara yang baik dan benar. Nah, kalau kita berbicara data ya Kang Regi. Iya, Dok. Hanya 2,82% penduduk Jawa Barat yang telah menyikat gigi dengan baik dan benar. Itu penting ya Dok ya? Penting banget. Kenapa? Soalnya itu cikal bakal awalnya dari situ. Makanya tadi saya bilang, Kang Regi bilang revisi lagu bangun tidur kan? Betul. Nah, coba kita dengarkan lagu revisi lagu bangun tidur yang dulu dengan yang setelah direvisi gitu ya. Sebetulnya sih lagunya tinggal dibuka saja di SoundCloud ada. Jadi kalau lagu dulu itu bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menyikat gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membereskan bantal dan guling dan lain sebagainya. Nah, mengapa menyikat gigi katanya harus 30-60 menit setelah makan? Jadi bukan sebelum mandi atau lagi mandi. Jadi ini ada beberapa revisi dari situ ya? Ya, betul. Ini ekivalensinya kenapa gitu ya, nyambungnya gitu ya. Karena kalau menyikat gigi, habis kita makan langsung menyikat gigi, justru lapisan emailnya akan rapuh. Betul. Kan hal simpel ya. Tapi yang simpel itu akan dilakukan berulang terus-menerus. Kalau salah, seumur hidup, sepanjang kita hidup kan? Betul dokter. Nah, kenapa gitu harus setengah jam atau 1 jam setelah makan ya? Terutama bila kita setelah makan makanan yang mengandung karbohidrat ya, setelah makan itu sisa makanan itu akan mengalami proses fermentasi terhadap glukosa. Karbohidrat kan ada glukosanya kan. Nah, si hasilnya itu berupa senyawa yang bersifat asam dan membuat lingkungan sekitar gigi bersuasana jadi asam. Dalam beberapa menit derajat keasaman tadi akan meningkatkan, jadi pH-nya turun. Bila berlanjut terus, pH akan sampai ke nilai pH kritis. Nah, nilai pH yang dapat memicu dekalsifikasi pada email ini, dia jadi Sunda menguruluk gitu loh. Simpelnya begitulah. Jadi bukannya bagus gitu, kalau habis makan langsung sikat gigi itu. Tunggu 30 hingga 60 menit. Jadi kalau bangun pagi, boleh nggak sikat gigi? Boleh, tapi setelah itu, setelah makan sarapan, tolong dibersihkan lagi 30 hingga 60 menit gitu loh. Nah, itu baru waktu ya. Itu juga harus diperhatikan. Ya, maksudnya dari waktu saja ini
sudah sedemikian rupa begitu ya dok ya, harus diterapkan ya. Betul. Belum hal lain. Hal lain apa? Cara ya? Cara dokter? Cara. Selama ini data riset melihatkan bahwa gigi yang banyak, tadi yang Kang Mas Regi bilang, gusi atas naik, gusi bawah turun. Untuk Sunda mah molorot ya. Melorot. Sehingga jadi ngilu kan. Leres dokter. Critical appraisalnya, telah kritisnya, itu kan karena efek mekanis yang dilakukan secara intermittent terus-menerus dari cara kita menggosok gigi kan. Si bulu sikatnya apakah menempelnya dengan tepat? Tidak. Lalu kalau kayak begitu, terus gimana dong cara nyikat gigi yang benar gitu ya? Saya perhatikan, pasien saya aja, sikat giginya itu pasti atas bawah. Atas bawah. Ya, bukan berputar kan? Jadi kalau kayak begitu, gigi yang atas kita sikat dengan gerakannya atas bawah, gusi atas akan naik ke atas, gusi bawah akan turun ke bawah kan? Nah, belum lagi ditambah bila pemilihan jenis bulu sikatnya. Ada beberapa riset mengatakan, katanya persepsi masyarakat, kalau bulunya nggak keras sih kayak yang nggak satisfaction, nggak puas gitu. Dari perspektif masyarakat. Pertanyaan saya, emang siapa yang nyuruh sikat gigi jadi puas? Tujuannya kan bukan mencari kepuasan. Supaya giginya dapat bersih dengan cara optimal, bukan keras atau lembut atau bukan tekanannya, tapi ratanya kan. Nah, kalau merujuk pada artikel atau textbook, prinsip menyikat gigi itu kan rata, semua tersikat permukaannya. Artinya semua permukaan harus disikat. Kita perlu alat bantu, kaca tuh. Kaca yang suka di wastafel. Iya. Jadi nyikat gigi umumnya orang biasanya di kamar mandi nggak megang kaca. Karena di kamar mandi belum tentu ada kaca. Sikat gigi makanya dilakukan di wastafel yang ada kaca, lalu dilihat, buka mulutnya. Indikator kita telah menyikat gigi dengan baik dan benar dan rata, biasanya si kaca wastafel itu penuh dengan sisa pasta gigi. Karena kan penuh ngaca. Kurang lebih begitu. Itu baru cara. Cara ya yang harus diperhatikan. Tapi banyak yang belum tepat ternyata. Banyak sekali dokter. Kalau misalkan memang disampaikan seperti ini secara detail, pasti banyak beberapa hal yang harus diperhatikan. Cara tapi saja. Tapi tenang lah, biar masyarakat jadi, kalau saya sih masyarakat harus tercerdaskan ya. Oh iya, harus dokter. Harus. Terus jangan ini, jadi kita harus kritis menyikapinya. Betul. Karena kalau pendekatannya udah sakit diobatin, ya hidup ini nggak akan ada ujungnya, apalagi sekarang. Betul di tengah pandemi seperti ini juga. Setelah itu udah cara ya. Apalagi dok? Setelah cara, jenis pasta gigi yang kita pakai. Oke, pasta giginya ya. Ya, berarti telaahnya adalah pasta gigi yang mana sih yang baik gitu ya. Semua pasta gigi baik, saya nggak akan nyebutin merek ya. Asal kita tahu indikator apa yang menyatakan bahwa pasta gigi itu akan kita bilang baik gitu kan. Satu, dia tidak mengandung deterjen. Taunya dari mana deterjennya? Apa kita cicipin gitu rasa deterjen gitu? Bukan. Tapi bila kita menggunakan satu jenis pasta gigi, busanya banyak, itu besok nggak usah dibeli lagi deh. Artinya pasta gigi itu mengandung deterjen atau zat yang bersifat abrasif. Resikonya apa? Kalau itu dilakukan terus-terus selama kita hidup di dunia, kan sikat gigi selama kita hidup di dunia kan, ya akhirnya gusinya ngilu. Giginya ngilu. Tuh ya. Lalu setelah itu, untuk anak-anak, pasta giginya kalau manis, coba beralih secara perlahan, cari yang tidak terlalu manis, tapi secara perlahan ya. Nah, setelah itu, mengapa idealnya nggak usah ada rasa manisnya buat anak. Kenapa? Karena kalau pada manis, apalagi pada anak,
refleks secara alamiah pada anak adalah menelan kalau ada yang manis. Jadi yang salah atau kurang tepat bukan anaknya. Jadi kadang anak kita sikatin lalu pasta giginya manis, terus jangan ditelan. Yang salah disalahinnya anaknya bukan. Yang salah adalah siapa yang beliin jenis pasta gigi. Refleks manusia secara refleks pasti menelan kalau manis. Kenapa kalau ditelan? Terus setiap hari ditelan, sikat gigi sehari 2-3 kali, akhirnya kelebihan fluor. Kan masuk ke dalam pencernaan anak si pasta gigi karena ditelan kan? Akibatnya giginya mau nguruluk nanti sama dengan fluorosis. Kelebihan juga nggak bagus kan? Nah, tuh baru pasta gigi. Berikutnya cara kumur. Cara kumur juga. Cara kumur cukup sekali di akhir. Dan kumurnya cukup sekali. Nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena ketika kita menyikat gigi, pasta giginya menempel ke permukaan gigi, lalu merata dan semuanya, si fluor itu kan perlu untuk bekerja di dalam. Kalau kita kumur lebih dari sekali, ya fluornya tuh habis dibuang. Akhirnya lantainya yang dikasih fluor kan. Ya, baik dokter. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, dari berkumur saja. Betul. Nah, terus cara menyimpan pasta gigi. Cara menyimpan pasta gigi rujukannya dari textbook Karanja ya. Sikat pasta gigi berada di antara bulu sikat. Artinya ditekan kan? Kebayang tuh? Ditekan berada di antara bulu sikat. Kenapa harus nggak boleh di atas? Karena kalau di atas, ketika akan menempel ke gigi, pasti jatuh ke lantai atau ke wastafel. Jadi itu yang harus diperhatikan ya dok ya, secara keseluruhan. Ada hal lain, ya silakan. Berikutnya adalah penggunaan obat kumur. Sering sekali. Obat kumur, orang mau berpikir perlu obat kumur setiap hari gitu ya. Nah, lalu saya juga melihat di kita ini bebas merdeka ya, beli obat kumur di, ya maaflah, di toko kelontong juga ada kan? Ada, betul. Mudah dokter didapat juga. Mudah banget. Padahal sebetulnya coba kita detail dari isi obat kumur itu. Prinsipnya obat kumur itu tidak boleh mengandung alkohol. Taunya dari mana? Di belakang kalau kita beli ini dibaca belakangnya ingredient-nya. Kalau mengandung alkohol lalu kita pakai terus-terusan setiap hari, akibatnya dalam mulut kan ada mukosa tuh. Mukosa mulutnya jadi kering. Akhirnya nggak enak. Lalu kita bilang panas dalam. Padahal sebetulnya faktor risiko yang pertama adalah penggunaan obat kumur yang mengandung alkohol. Lama-lama jadi jamur. Begitu. Itu secara keseluruhan ada lagi dokter ya mungkin ingin disampaikan kepada udah, itu aja simpelnya. Simpelnya itu. Kalau misalnya caranya tepat, ya. Waktunya tepat, semuanya tepat, lalu kunjungi ke dokter gigi 6 bulan sekali, insya Allah bagus kok. Kecuali kalau memang ada spesifik kondisi, misalnya air liurnya kental. Kalau air liurnya kental berarti jenis pasta giginya yang harus kita rubah. Makanya penting sekali datang ke dokter gigi 6 bulan sekali, ada tidak ada keluhan. Buat apa? Kalau ada keluhannya sedikit, berarti kan kita antisipasinya ringan kan? Kalau antisipasinya ringan, akhirnya kosnya juga relatif lebih ringan kan? Nah, tapi biasanya masyarakat datang ketika kondisi sudah parah. Begitu. Baik dokter, ini fit listeners ya. Dokter Gilang ini sudah menyampaikan secara detail ya, secara menyeluruh apa saja tahapan-tahapan, apa saja hal-hal juga yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan gigi. Dari waktu ini harus juga diperhatikan cara pasta gigi, sikat giginya juga, terus juga air kumur juga begitu ya, dokter.
Tidak sembarangan ternyata dok, dalam hal ini kita menjaga kesehatan. Lalu bagaimana kalau itu kan rutinitas ya dok ya? Maksudnya aktivitas yang sehari-hari dilakukan dan itu dilakukan di rumah. Nah ini perawatan lain yang tentunya membutuhkan pertolongan ataupun mungkin pengobatan dari dokter gigi tentunya. Apa saja dok yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memaksimalkan kesehatan giginya supaya tetap sehat, tetap bersih dan lain sebagainya dok? Ya itu tadi selain tadi cara menjaga, merawat ya, kita juga tadi saya lupa tambah lagi memerlukan alat bantu ya. Kalau untuk beberapa kasus misalnya pada kondisi penggunaan alat bracket ortho, jenis sikatnya juga nggak bisa sikat gigi biasa. Atau penggunaan gigi tiruan yang nempel-nempel di tangan itu, kita berarti perlu interdental brushing. Atau kita perlu flossing. Flossing is everyday itu bagus ya dan perlu dibiasakan. Nah setelah ini lalu makan makanan yang sehat pasti banyak sayur, makan buah yang sifatnya mempunyai sifat self-cleansing effect katanya. Kayak makan buah pir, sayur-sayur. Tapi orang Sunda mas memang sayur-sayuran ya. Betul. Jadi nggak terlalu masalah lah, oke gitu ya. Terus setelah itu ya tadi kunjungi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali tidak ada keluhan. Konsultasikan ke dokter gigi ya. Lalu bila di masa pandemi ini masyarakat mengalami keluhan gigi dan mulut, dua rekomendasinya tadi, yang rekomendasi berikutnya adalah di saat masa pandemi ini adalah komunikasikan dengan dokter gigi atau pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Mengapa dikomunikasikan dulu, nggak seperti dulu kita langsung langsung datang gitu ya? Karena proses awal dokter gigi itu menentukan apa kondisi keluhan gigi tadi, apakah gawat darurat atau tidak dari komunikasi awal dulu kan? Karena kan terbatas kita akan pergi. Karena COVID-19 juga belum 100% aman kan. Nah, ini bisa melalui media daring. Misalnya kalau saya ambil contoh di Unpad ya, kita punya telehealth Amari Unpad. Yeah. Nanti melalui telehealth Amari Unpad, nanti berikutnya nih insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan launching teledentistry. Itu bisa diaplikasikan, bisa digunakan oleh masyarakat secara gratis. Ada teledentistry, nanti ada telenursing dan lain sebagainya untuk sebagai penapisan di awal. Nah, itu bisa digunakan. Lalu tadi ya media edukasi yang tadi saya ceritakan, sebetulnya kalau diceritakan begini kan kurang kebayang ya. Kalau mau kan sekarang lagi zaman pandemi dan semua serba online nih kebetulan. Jadi tinggal di-searching saja di YouTube channelnya Unpad Universitas Padjadjaran. Kebetulan itu adalah hasil luaran riset waktu saya S2. Jadi media edukasinya sudah ada. Jadi tinggal atau masukkan saja nama saya di YouTube Gilang Yugiliana, nanti pada beberapa saluran akan keluar. Jadi atau semuanya lengkap begitu ya. Atau buka YouTube-nya Unpad, di situ banyak tuh media edukasi. Kenapa harus YouTube-nya Unpad gitu? Karena kita official, jadi bukan hoax. Ya, bukan dari mana ini langsung dari ahlinya begitu ya, dokter ya. Sudah. Ya, kredibilitasnya juga tidak usah dipertanyakan lagi. Jadi memang hal-hal yang kita perlukan, salah satunya bagaimana menjaga kesehatan gigi ya. Silakan untuk langsung melihat. Bahkan sampai hari ini yang menonton itu sudah 20.000 orang ya. Banyak dokter itu. Ya, cuman dari statistik di YouTube itu yang nonton justru banyaknya bukan dari Jawa Barat. Artinya mungkin kurang sosialisasi juga sih. Baik. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga, apalagi setelah pembahasan kita di Fit Radio ini juga bertambah ya dok ya, informasi yang telah tersampaikan. Baik, Dokter Gilang, saya potong dulu. Tentunya kita ke interaksi dari pendengar ya dok ya. Ini sudah ada yang bertanya soalnya. Ini ada Kania di Cijerah dokter, usianya 32 tahun. Ingin bertanya ke dokter, apakah di masa pandemi COVID-19 ini berkumur-kumur sangat dianjurkan? Berkumur dengan cairan kumur atau dengan air garam ya yang dianjurkan itu sebetulnya? Terima kasih. Kang Ian ya? Ya, Kania. Kania? Ya, Kania. Perempuan berarti ya? Betul, dokter. Oke, Teteh Kania. Di masa COVID-19 ini memang dianjurkan berkumur-kumur menggunakan larutan yang mengandung povidone iodin ya.
larutan aktifnya itu povidone iodin. Maksudnya supaya bersih, bukan maksud apa-apa sih. Tapi kalau misalnya tujuannya kepada apakah dengan berkumur ini dapat membuat gigi yang tidak sakit menjadi sehat, ya tidak. Karena faktor lokalnya kan harus kita nilai lagi. Tapi minimal memang untuk mencegah virus dan lain sebagainya berkumur dengan povidone iodin. Kalau yang saya tahu itu ya, kalau air garam saya belum dapat rujukan apakah itu bisa atau tidak gitu. Jadi itu dia tentunya kan ya. Tapi kalau berkumur-kumur tiap hari seperti ini aman. Apalagi kalau misalnya pakai air garam gitu aman, Dok? Ya berkumur pakai air garam paling asin ya. Iya pasti asin ya, Dok ya. Tapi aman ya? Aman? Aman lah kalau nggak sih. Kan dikumur kan, bukan ditelan. Betul. Baik, itu dia Mbak Kania, terima kasih. Hai, salam sehat, saya Afrizal di Buah Batu. Usianya saat ini 37 tahun. Hobinya mengkonsumsi permen karet untuk meminimalisir rasa cemas katanya. Okay. Nah, sehingga saya takut untuk terkena permasalahan gigi di masa pandemi COVID ini. Yang ingin ditanyakan, kalau permen kunyah dengan xilitol itu aman tidak ya dikonsumsi sering begitu? Maksudnya kalau agak sering ini bisa ataupun aman tidak ya dikonsumsi? Ya, terima kasih pertanyaannya. Setahu saya di salah satu merek dagang apa gitu ya, itu kan ada maksimalnya setiap hari ya, xilitol itu boleh dikunyah berapa lama ya? Permen karetnya itu. Kalau saya juga harus dibaca lagi kemasannya di belakang. Kalau nggak salah sehari itu ada berapa gitu maksimalnya. Karena kalau kelebihan di dalam itu kan ada zat-zatnya, zat aktif apa, takutnya mengganggu pencernaan nanti. Ya, yang pasti jangan mengandung gula ya, berarti non sugar. Jangan mengandung gula, prinsipnya lalu dibaca komposisi belakangnya maksimalnya berapa sehari gitu. Kurang lebih begitu kan. Kalau bahan xilitol ini apa, dokter? Itu buat stimulus air liur sebetulnya, menetralkan. Itu. Baik. Itu dia Pak Afrizal ya. Atau enggak gini Kang Afrizal. Apa, Dok? Permen karetnya dikunyah terus, tapi jangan ngambil yang baru. Jadi biar nggak ada rasanya juga. Sampai ke hambar gitu ya, Dok? Nah, betul gitu. Yang paling penting karena memang ada rasa cemas kan Pak Afrizal ini, paling jadi cangkel nanti joinnya ya. Kebayang ya. Kan di gigi ini ada join namanya temporomandibular joint, sendi-sendi engsel. Paling cangkel nanti. Iya, pasti kebayang. Karena memang ya itu dia kondisinya ada rasa cemas soalnya Pak Afrizal ini ya. Jadi dengan mengunyah permen karet mungkin bisa diminimalisir rasa cemasnya. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya Pak Afrizal ya, sudah disampaikan oleh dokter. Dan tentunya ya itu silakan kalau misalkan memang tadi juga dokter sudah menyampaikan bagaimana untuk meminimalisir. Halo Fit Radio, dokter ini mau bertanya, sikat gigi yang baik itu berapa lama ya katanya? Kadang kalau di pagi hari dan buru-buru saya suka menyikat gigi dengan cepat katanya. Mohon penjelasannya dokter, terima kasih. Dari Mas Hari di Sarijadi. Oke Mas Hari, pertanyaannya bagus banget. Memang biasanya kalau pagi-pagi rusuh, apalagi mau ngantor ya. Apalagi tadi udah saya utarakan mengenai waktu yang tepat menyikat gigi. Itu kan 30-60 menit habis sarapan pagi kan. Artinya sebenarnya sikat giginya kalau gitu umumnya orang tuh lebih enak di kantor. Benar nggak? Kecuali kalau sarapannya jam 5, sehingga sikat giginya jam 6 pagi terus berangkat kantor kan. Tapi kan Indonesia jarang orang yang seperti itu kan, sarapan jam 5 gitu ya. Iya. Sikat gigi itu yang enak itu, yang pengalaman saya, yang cukup pas itu sekitar 3-5 menit. 5 menit lah maksimal. Kenapa? Karena setelah sikat gigi, nggak hanya sikat gigi kan sebetulnya, kita juga akan flossing. Nah, si flossing juga cara flossing ada yang pakai tangan sama ada yang pakai handle. Ada di pasaran banyak lah, di supermarket biasa juga ada. Sekarang sudah umum ya, di Bandung sudah umum yang jualan seperti itu. Nah, ini waktu penyikatan gigi juga tergantung dari jumlah gigi kita kan. Nah, semakin sedikit gigi kita ya semakin cepat. Tapi prinsipnya adalah
gigi, semua permukaan gigi ini harus tersapu dengan rata gitu. Pastikan gitu, terutama bagian dalam yang ke permukaan lidah ya, langit-langit itu biasanya nggak tersikat, atau gigi paling ujung tuh yang nggak tersikat. Pengalaman pasien saya yang saya lihat di ruangan praktek adalah yang ujung tidak tersikat karena si ujung sikatnya itu terlalu besar. Jadi cek Sunda nyodok ya ke gusi, akhirnya bukan nyikat gigi tapi nyikat si gusinya, akhirnya sariawan kan. Kalau begitu kondisinya perlu sikat gigi 2 jenis, yang satu yang besar standar, yang satu lagi beli sikat gigi orok bagi anak-anak yang ujungnya kecil. Nah, untuk yang ujung berarti diganti sikatnya pakai yang buat anak-anak. Jadi kita punya 2 sikat, itu idealnya. Kalau merujuk kepada data riset kesehatan dasar, orang Indonesia yang punya gigi yang tetap yang keluar pertama itu kan, geraham pertama itu gigi molar pertama. Nah, banyaknya gigi molar pertama orang Indonesia itu sudah hilang pada umur 12 tahun, 13 tahun loh, udah ada lubang. Artinya, gigi yang paling belakang itu hanya mampu hidup 6 tahun. Pertanyaannya, bagaimana cara merawatnya? Harusnya kan sampai tua gigi itu masih utuh dong. Begitu. Baik Dokter Gilang, ya juga tentunya itu yang disampaikan oleh Dokter Fit Listeners ya dalam ya menyikat gigi ini 5 menit sebetulnya 3 atau sampai 5 menit. Jangan sampai 1 menit sudah beres. Kan ada tuh yang kayak gitu ya dok ya, yang cepet-cepet. Iya. Tidak maksimal. Film Mr. Bean nggak Kak Mas Regi? Iya. Dia masuk di dalam mobil loh. Iya. Saking buru-burunya tuh. Aduh. Jadi 3-5 menit dengan cara yang tadi telah disampaikan bagaimana cara menyikat gigi yang tepat ya, begitu ya dok ya gambarannya. Nah Fit Listeners ya, saat ini yuk sudah disampaikan oleh Dokter Gilang. Kalau dirasa masih yang tadi disampaikan oleh dokter belum dipraktekkan, belum dilaksanakan, yuk kita rubah ya sama-sama. Tidak apa-apa kalau selama ini mungkin kurang tepat, kan tadi sudah diingatkan oleh Dokter Gilang ya. Yang paling penting adalah belajar ya dok ya ke hal-hal yang tepat dan baik juga. Bukan untuk kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita soalnya ya, kesehatan gigi terutama. Oke, dokter, terima kasih telah menanggapi interaksi dari pendengar yang sudah bertanya melalui WhatsApp. Sama-sama dokter, dan penutup ya dok ya, ini satu lagi berkenan untuk menyampaikan dukungan kepada rekan sejawat, kepada masyarakat, kepada pasien COVID-19. Silakan dokter ditutup dengan closing statement juga. Mangga dok. Iya, buat teman sejawat, terutama dokter gigi, kita yang memang harus tetap melayani, tetap mengikuti protokol, tetap semangat. Lalu masyarakat juga harus mengikuti anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah apa? Pakai masker, social distancing, dan cuci tangan. Cuci tangannya yang baik dan benar. Sama seperti menyikat gigi ya, caranya dengan cara yang benar. Kita harus mengikuti dan taat atas protokol ini agar kita dapat lulus uji COVID-19 ini. Amin itu yang diharapkan dokter. Baik, amin. Sehat juga untuk dokter yang sudah praktek lagi, sudah berkegiatan, sama-sama ya dok ya, saling mendukung, mendoakan juga yang terbaik untuk melewati kondisi saat ini. Dokter Gilang, terima kasih banyak sekali. Sama-sama. Tentunya waktu yang telah diluangkan di kesibukan yang begitu luar biasa untuk bergabung bersama kami. Mudah-mudahan di lain kesempatan kembali bisa bergabung ya dok ya dengan informasi lainnya. Harus ya dok ya. Sama-sama dokter, selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan. Demikianlah bersama Dr. Gilang Yubiliana, Dokter Gigi MKes CHT sebagai dosen FKG Unpad, Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat, hipnodontis dan founder revisi lagu Bangun Tidur, dahulu lagu milik Ibu Kasur, dan founder Media Dental Edukasi berbasis riset secara digital yang telah memberikan informasi untuk Anda. Ini mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. You're still listening Fit for Life. Anda masih mendengarkan 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan di interval yang terakhir ini juga tentunya kami kembali